Thomas gagal. Nah sekarang bagaimana kita? Nah itulah penjeleknya Thomas. Nah sekarang mau kita lihat. Kembali kita kepada nats pembacaan kita tadi. Ayat yang ke 26. Ayat yang ke-26. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Murid yang pertama sudah berapa kali dapat? 3 kali. 3 kali. Tadi minggu pertama itu 2 kali ucapan damai sejahtera itu Tuhan sampaikan sama mereka. Minggu yang kedua tambah lagi 1 lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, saya belajar dalam hidup ini. Saya bukan tidak menghadapi tantangan, saya tidak bukan tidak menghadapi masalah persoalan. Tapi saya bersyukur ada damai sejahtera Tuhan dalam hati saya. Dan itu bagi saya membuat saya bisa tetap tersenyum dalam situasi apapun. Dan saya belajar, saya tidak hidup dengan apa kata orang. Dan saya tidak begitu terpengaruh dengan apa kata orang. Saya tidak begitu terpengaruh hinaan, cemoohan, cacian orang. Saya tidak begitu terpengaruh. Namun saya bersyukur kalau orang menghina saya, mencaci saya, maki-maki saya melihat berarti ada yang lebih dalam diri saya yang dia tidak punya. Makanya dia menghina saya. Itu aja saya pikir. Ada lebih. Kalau orang tidak bisa menerima saya misalnya, saya tidak marah, saya tidak kecewa. Mungkin ada sesuatu hal dalam diri saya yang dia tidak bisa ikuti. Saya tidak marah. Kenapa saudara? Sekali lagi, saya yakin karena ada roh damai sejahtera dalam hidup saya. Itu membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Bukan sombong-sombongan, bukan. Tapi itulah modal saya sampai hari ini. Itu modal saya. Ya. Nah minggu kedua dia bilang damai sejahtera aku berikan kepada saudara. Pernahkah saudara terpikir Yohanes Pembaptis pernah kecewa sama Tuhan Yesus? Kalau saudara pernah baca Alkitabnya, kalau saudara pernah baca Matius pasal 11, pasti saudara tahu. Kalau saudara baca mungkin pernah Yohanes pasal 3, pasti saudara tahu. Bayangkan ketika Yesus muncul di padang gurun, Yohanes berkata, "Dialah, aku datang mendahului dia. Aku membaptis dengan air, tapi dia yang datang kemudian. Dia membaptis kamu dengan air, dengan api dan roh. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak," kata Yohanes. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yohanes masuk dalam penjara, ditangkap oleh Herodes Antipas, Yohanes mulai curiga. Jangan-jangan bukan ini Tuhan yang Tuhan katakan itu. Jangan-jangan bukan dia Yesus. Kalau memang dia Tuhan, kenapa aku dalam penjara, kenapa dia tidak datang menolong aku? Mungkin ini bahasa saya. Artinya apa? Coba kita lihat saudaraku. Ini terjadi, makanya saudaraku, pastikan saudara percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi, yakinkan dirimu bahwa engkau percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan yang punya langit, bumi dan seluruh isinya. Dia Tuhan yang berkuasa menghidupkan, mematikan, berkuasa membangun dan meruntuhkan, berkuasa menanam dan mencabut, berkuasa meninggikan dan merendahkan. Bisa hidup ini pahit, tapi dalam hidup yang pahit Tuhan ada. Bisa hidup ini dalam lembah, tapi kita harus percaya di dalam lembah itu pun dia ada. Bisa hidup ini ada gelombang, ada badai, tapi dia ada dalam gelombang dan badai itu.
harus sampai ke sana, baru benar. Kalau nggak sampai ke sana, kita sama seperti Thomas, sama seperti orang lain, orang munafik. Kita bilang kita percaya, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendaknya. Sama kita dengan orang munafik. Dan Thomas tidak orang munafik. Di sisi lain Thomas punya kelemahan, tapi Thomas tidak orang munafik. Dia belajar apa? Dia jujur dalam ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Dia jujur dalam ketidakpercayaannya bahwa Yesus bangkit. Dia jujur. Saudara, kejujuran penting dalam hidup ini. Kalau kita tidak kuat, jujur kita katakan kita tidak kuat. Kalau kita lemah, kita jujur kita katakan kita lemah. Kalau kita tidak mampu, jujur kita katakan kita tidak mampu. Supaya ketika kita jujur, maka pasti ada pertolongan. Tapi kalau kita pura-pura kuat atau tidak kuat, tidak ada pertolongan. Kenapa? Ya kalau orang bilang dia kuat kok. Orang bilang dia mampu kok. Apa yang mau ditolong? Tapi ketika kita jujur mengakui aku tidak kuat, aku tidak mampu, pasti ada pertolongan. Kadang-kadang kita hidup munafik, merasa kita kuat atau tidak kuat, merasa kita mampu atau kita tidak mampu. Yohanes Pembaptis, coba lihat sebentar, saudara, supaya kita clear. Lewat perempas ini supaya kita clear, supaya kita tidak hanya sekedar merayakan setiap tahun, hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ingat ada tugas. Matius 11, coba kita lihat apa yang terjadi kepada Yohanes, yang Tuhan utus Yohanes mendahului Tuhan Yesus. Dan Yohanes berkata, lihat, membuka tali kasutnya apapun tidak layak. Tapi ketika Yohanes mengalami tekanan, dia kehilangan kepercayaan sama Tuhan Yesus. Saudara, saya berdoa jangan ada di tengah-tengah kita ketika kita mengalami kesulitan, kita berubah percaya sama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Masih dengar, masih tanggap? Saudaraku, ini perkara yang serius. Dijauhkan dari jemaat ini kemunafikan daripada kita kemunafikan. Kita bilang kita pura-pura rohani atau rohana. Pura-pura kita kudus atau kudis. Janganlah. Ya, apa lihat? Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12, haleluya. Bentar. Ayat 26. Ayat 2 dan ayat 2. Oke. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. 3. Lalu menurut murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Apa terjadi? Kenapa terjadi demikian? Tekanan membuat orang bisa kehilangan kepercayaan. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya, dia tidak takut akan tekanan. Ketika Yohanes dalam penjara, dia bilang, pergilah kalian dulu, tanya dia, jangan-jangan kita salah ini, jangan-jangan bukan dia juru selamat itu, jangan-jangan bukan dia Raja Maha Besar itu, jangan-jangan bukan dia Raja Kemuliaan itu, jangan-jangan masih ada yang lain. Ya kan? Ini kalau Yohanes loh ini. Nah, coba kita lihat rujukannya sebentar. Mari lihat sebentar Yohanes pasal 3. Mari kita lihat. Di area ini kita perlu belajar. Ya, Yohanes pasal 3. Ayat 1 mulai. Terus naik. Sorry.
Oke. Yohanes pasal 3 ayat 26. Ya. Kenapa kita coba gali ini supaya kita punya rujukan? Karena memang ini terjadi dalam perjalanan hidup orang Kristen. Ya. Lalu ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Siapa yang memberi kesaksian? Yohanes. Ya. Yohanes beri kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Di area ini Yohanes mengklaim dia bersukacita karena Mesias sudah datang. Ya. Ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku semakin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dan seterusnya. Saudara bisa baca itu dulu. Artinya begitu. Ketika Yohanes perjalanannya hidup mulus, dia masih bisa berkata dialah Mesias. Tapi ketika Yohanes masuk penjara menurut Matius pasal 11 tadi, dia sudah mulai curiga. Dia sudah tahu. Dan ini saya katakan tadi, Thomas ini mewakili perjalanan kekristenan sampai hari ini. Kadang-kadang mudah berkata aku percaya, tapi mudah juga untuk kecewa kepada Tuhan. Kembali kita kepada Matius pasal 11 tadi. Sebentar, saudaraku. Ya. Apa? Ketika Yohanes mengutus muridnya, apa yang Yesus katakan? Coba lihat ayat 6. Ayat 6, langsung ayat 6 aja. Ya. Apa itu? Ayat 6 berkata apa? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Artinya Yohanes sedang kecewa. Yang Yohanes tadi bilang, dialah Mesias, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Dia layaklah jadi besar, tapi aku semakin kecil. Tapi ketika Yohanes mengalami tekanan, dia sudah mulai kecewa, maka dia utus muridnya. Coba tanya dia, benarkah dia juru selamat itu? Benarkah dia Mesias yang diurapi itu? Pergilah tanya dia. Saudaraku, perjalanan kekristenan kita perlu kita uji setiap hari. Halo, amin. Perjalanan kekristenan kita perlu kita uji setiap hari. Supaya kita tidak kecewa, supaya kita pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Berapa banyak orang sekarang ini jadi mualaf? Saya percaya karena dia tidak rajin beribadah kepada Tuhan. Dia tidak rajin. Dia tidak serius dari Tuhan. Kenapa? Orang rajin aja belum tentu kan? Makanya banyak orang kecewa. Akhirnya memilih pilihan yang sendiri. Yohanes sekaliber itu bisa kecewa. Tapi saudara, ini saya ajarkan bukan berarti supaya saudara menurut Yohanes. Yohanes saja begitu bisa kecewa kok. Masa sih aku enggak sekali Yohanes, masa sih enggak bisa kecewa? Bukan itu maksud saya. Tapi supaya kita melihat rujukannya tadi tentang Thomas tadi. Nah, kita harus punya pola pandang yang serius. Kita harus punya iman yang serius, yang teruji. Nah, kembali kita kepada pembacaan kita tadi, saudaraku. Ya. Pada Yohanes pasal yang ke-20 tadi.
ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas. Siapa yang berkata kepada Thomas? Tuhan Yesus. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Memang ini ujian yang luar biasa. Dan Thomas konsisten. Thomas konsisten. Ketika dia mendengar itu dan melihat itu, apa yang terjadi? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Elohimku. Kenapa dia bilang ya Tuhanku dan Elohimku? Saudaraku semua bilang begini, Tuhan itu tetap Tuhan tapi belum tentu Tuhan kita. Tuhan itu tetap Tuhan tapi belum tentu dia Elohim kita. Tapi Thomas berkata, Tuhanku dan Elohimku. Itu pengakuan pribadi. Ada pengalaman pribadi, ada perjumpaan pribadi. Tuhan itu benar Tuhan. Tapi apakah semua bertuhankan dia? Enggak. Apakah semua warga negara Indonesia bertuhankan dia? Enggak. Itu ada pribadi-pribadi. Tapi pada ketika pernyataan itu muncul dari Tuhan sendiri, Thomas berkata, Tuhanku dan Elohimku. Nah ini penting bagi kita saudaraku. Yesus itu bukan hanya Yesus, tapi perlu menjadi Yesus kita. Tuhan itu perlu bukan hanya sekedar Tuhan, tapi perlu dia menjadi Tuhan kita. Dan itu menjadi kekuatan kita. Tetapi saya, Thomas, ada kehilangan beberapa pasir. Terus apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini sesuatu yang sulit, saudara-saudara. Sesuatu yang sulit. Tadi sudah singgung. Ciri-ciri orang percaya, dia melakukan perintah Tuhan. Itu ciri orang percaya. Kalau ditanya, apakah semua orang yang datang ke gereja, apakah semua orang Kristen melakukan firman Tuhan? Belum tentu. Ya. Oke, itu jemaat. Pertanyaan kembali, apakah semua pendeta melakukan firman Tuhan? Belum. Gimana? Kok ragu, kok susah ngomongnya? Contoh, sekarang banyak pendeta yang makan darah. Ya kan? Mana pendeta makan darah? Loh mana? Kan itu kan makanan. Yang bilang darah itu makanan siapa? Darah itu nyawa, bukan makanan. Ya kan? Ya tapi terserahlah, artinya kita tidak menghakimi A, B, dan C. Artinya begini. Kalau Martin Luther punya pemahaman bahwa sola scriptura, hanya Alkitab. Kalau betul-betul Kristen berpegang hanya Alkitab, berarti tidak perlu yang lain. Kalau betul-betul Kristen berpegang hanya Alkitab, berarti Alkitab dasar hidup orang Kristen. Alkitab dasar imannya. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan Alkitab, segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan harus berani menolak. Faktanya apa? Masih banyak orang Kristen menambah berhala. Ya kan? Masih banyak orang Kristen pergi ke kuburan minta berkat. Masih banyak orang Kristen ke dukun. Ke dukun patah lah, dukun pengkol lah, dukun apa. Ya kan? Nah saudaraku, ini perlu pelajaran bagi kita. Supaya perayaan Paskah yang kita lakukan itu sungguh Raja dan segala Raja dipermuliakan. Dan kita mau sungguh-sungguh respect akan kebenaran ini. Dan saudaraku, ini pengakuan radikal. Sangat luar biasa. Sekalipun akhirnya, saudara, bagaimana Thomas ini? Maka tema kita hari ini saya beri judul, kejujuran dalam ketidakpercayaan. Betapa pentingnya kita jujur, jangan munafik, jangan sekedar ikut-ikutan. Kalau mau Kristen, Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang mau pikul salib, Kristen yang mau sangkal diri. Kalau mau Kristen,
Kalau mau ikut Yesus, jadilah pengikut Yesus yang mau sangkal diri, yang mau pikul salib. Tahu apa yang terjadi? Menurut sejarah ini, ada para penulis, apa yang terjadi sama Thomas? Menurut sejarahnya begini. Ke-10 murid ini sudah pergi kemana-mana beritakan Injil. Mereka sudah melayani kemana-mana. Tapi Thomas menurut para penulis ini, tentu itu dapat dipercaya, dia masih tetap tinggal di Yerusalem. Dia masih tetap tinggal di dia. Murid-murid yang lain sudah berkarya, tapi Thomas sepertinya kehilangan arah. Tapi suatu ketika dia sedang jalan-jalan ke pasar, ada dari India, utusan dari India untuk mencari tukang untuk membangun istana di India, istana raja, istana Perdana Menteri di India. Dan mereka bertemu di pasar. Ya tentu, ya saya tidak gitu tahu pasar di mana, tapi yang jelas ya pasar di Galilea lah, pasar di Yerusalem. Nah mereka bertemu. Nah orang yang mencari tukang berkata begini, karena dilihat Thomas ini pengangguran. Kami sedang mencari tukang, bisakah kau bertukang? Kata orang India ini. Dia bilang, bertukang apa? Membangun istana. Di mana? Di India. Karena dia pengangguran. Maka dia bilang, oke, saya mau itu. Maka Thomas pergi ke India dan dia membangun istana di India. Tetapi seiring dengan waktu, apapun namanya, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun mungkin Thomas sudah mungkin agak terlambat daripada teman-teman murid yang lain, ketika dia terima gaji di dalam membangun istana ini, maka menurut sejarahnya, maka uang yang dia terima itu dibagi-bagikan sama orang India miskin. Gajinya itu dibagi-bagikan, dan lewat itulah dia memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang di India. Yang beberapa hari kemudian, Raja bertanya kepada Thomas, sudah gimana istana yang kau bangun dan sudah seperti apa uangmu sekarang? Terus Thomas berkata, aku sedang membangun istana yang kekal. Apa itu? Aku sedang membangun istana yang kekal, dan uang yang kuterima dari Tuhan sedang kubagi-bagikan sama orang yang miskin buat orang ini. Dan saya beritakan berita keselamatan. Dan menurut ceritanya, pimpinan India itu pada ketika itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi karena berita itu sudah santer, maka Thomas dibunuh. Dan menurut sejarah sampai hari ini, ada lebih kurang 5 atau 7 gereja di India, gereja peninggalan Thomas. Saudaraku, Tuhan tidak masalah. Tetap ada upah, tergantung berapa talenta yang dia terima. Thomas mungkin mendapat 1 talenta, yang lain mendapat 5 talenta. Karena tadi yang lain dapat 3 kali damai sejahtera, mendapat otoritas, mendapat kuasa. Tapi Thomas hanya mendapat 1 perkataan, damai sejahtera bagimu. Saudaraku, itulah Thomas. Orang yang sangat-sangat percaya dalam ketidakpercayaannya. Tapi Tuhan mengasihi dia. Nah ini pelajaran bagi kita. Mari kita belajar jujur lewat Paskah yang kita rayakan bulan-bulan ini. Mari kita jujur terhadap diri kita. Mari kita jadikan Yesus benar-benar Tuhan kita. Tuhan dalam persoalan kita, Tuhan dalam masalah kita, Tuhan dalam pergumulan kita, Tuhan dalam rumah tangga kita, Tuhan dalam ekonomi kita, Tuhan dalam pendidikan kita. Kita jadikan dia menjadi Tuhan dan penguasa dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Amin. Amin. Masih dengar? Masih bisa mengerti? Saudaraku, saya berdoa, jangan ada di tempat ini jemaat yang munafik, tapi mari kita jemaat yang sungguh-sungguh, orang yang terbuka terhadap Tuhan, orang yang haus lapar akan Tuhan, yang kita suka ibadah, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena memang abad pertama sudah diputuskan para tokoh gereja, orang percaya, ibadah pada hari Minggu. Itulah ibadah kita, itulah sabat kita. Bukan berarti meniadakan sabat hari Sabtu bagi orang Yahudi, bagi orang Yahudi. Tapi orang Kristen diputus karena hari Minggu
adalah harinya Tuhan. Hari Minggu, hari kebangkitan. Hari Minggu, hari kemenangan. Maka wajib orang percaya yang mengalami kemenangan juga bersekutu. Tidak seperti Thomas, tapi seperti murid yang 10 itu. Maka kita akan mendapat berkat berlipat kali ganda. Haleluya. Amin. Mari kita dudukkan kepala.